Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang saya hormati Pak Moko selaku Kepala SMP Telkom Purwokerto, kemudian Bapak Ibu Guru SMP Telkom Purwokerto. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat. Yang mana menurut saya nikmat sehatnya adalah nikmat yang paling berharga. Kita memiliki banyak uang, kita memiliki kepandaian dan sebagainya, namun jika tidak sehat maka akan sia-sia tentunya. Alhamdulillah. Yang pertama, nanti saya akan menyampaikan tujuan terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sekaligus kami mohon izin dulu. Jadi saya dan Pak Nandar sebagai calon guru penggerak Kabupaten Banyumas Angkatan 11, barangkali sudah banyak seniornya juga ya Pak. Jadi kami juga sebenarnya dalam rangka diskusi, bukan istilahnya kami nanti punya sesuatu yang lebih namun akan disampaikan begitu, namun kita nanti sifatnya adalah diskusi gitu. Jadi itu tujuan kami. Nah, mudah-mudahan nanti ada sesuatu hal baru yang bisa kita dapatkan bersama dan itu bisa untuk kemajuan kita bersama. Untuk lebih memantapkan atau melancarkan suasana ini, nanti mungkin ada sambutan dari Pak Moko untuk motivasi kita bersama-sama. Ini ada sepatah dua kata dari Bang Moko. Kami persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa bersilaturahim pada kesempatan pagi hari ini. Sholawat serta salam tak lupa kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu kepada Pak Risma dan Pak Nandar yang telah memilih kami sebagai tempat untuk sharing gitu ya, atau berbagi terkait dengan materi budaya positif yang merupakan materi dari guru penggerak. Nanti mohon rekan-rekan juga saling kita sharing ya, karena budaya positif ini memang menjadi salah satu kunci keberhasilan penerapan kurikulum merdeka. Jadi kalau kita ingin memerdekakan sekolah ini, memerdekakan siswa kita dan para guru juga merdeka, maka kita harus bisa menerapkan budaya positif ini. Baik itu nanti disiplin positif untuk teman-teman sharing di kelas juga yang muatan positif dan sebagainya, sehingga atmosfer pendidikan kita di kurikulum merdeka ini benar-benar bisa bermakna untuk semua peserta didik kita. Jadi itu kuncinya, salah satunya adalah budaya positif, dan masih ada beberapa kunci lain keberhasilan kurikulum merdeka, tapi budaya positif menjadi hal yang sangat krusial. Karena jujur penerapan kurikulum merdeka ini yang agak terkendala penerapannya adalah bagaimana merubah mindset rekan-rekan dari disiplin yang keras gitu ya, disiplin yang penuh dengan hukuman, disiplin yang menakutkan, menjadi suatu budaya positif buat anak-anak. Bagaimana dengan budaya positif ini kita bisa mendorong anak-anak lebih berkembang, bagaimana budaya positif ini bisa menjadi hal yang insentif ya, insentif buat anak-anak gitu ya, sehingga anak-anak bisa dengan senang hati mengembangkan diri mereka ya. Jadi ini adalah kesempatan yang baik, silakan nanti saling sharing gitu ya, bagaimana teori budaya positif yang telah diajarkan di teman-teman guru penggerak, dan nanti rekan-rekan mungkin bisa juga mencoba untuk mengkolaborasikan dengan kegiatan sehari-hari di kelas, sehingga nanti terjadi suatu diskusi ya, diskusi positif antara rekan-rekan dari tim guru penggerak dengan rekan-rekan sebagai pengajar di sekolah. Mungkin itu saja dari saya ucapkan selamat untuk
sharing season pagi ini. Semoga semuanya lancar dan tujuannya bisa tercapai dengan baik. Insya Allah dengan adanya sharing budaya positif ini, sekolah kita SMP Telkom ini bisa lebih baik lagi dalam melayani semua stakeholder dan bisa mencapai tujuan-tujuannya. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, Ibu-ibu ya semuanya, selamat pagi semuanya. Oke, tambah semangat pagi. Karena hari pramuka kita tepuk dulu 2 kali tepuk pramuka. Terus biasanya apa? Lanjut lagi. Selamat aku wis ora pramukaan panjenengan. Tome Pak Kandang lagi aku. Bapak Ibu, yang pertama saya ucapkan, Ibu-ibu ya, saya ucapkan terima kasih meluangkan waktu ini. Sekali lagi kami akan berusaha untuk membuat suasana nanti menarik dan hidup. Maksudnya kita setelah keluar dari ruangan ini harus ada sesuatu. Itu ketika saya mengumpulkan itu saya harus tanggung jawab. Saya selalu berusaha dari diri saya sendiri. Karena emang harus tekan, akhirnya orang apa-apa kan kita nggak ada pelatih gitu. Makanya dari itu nanti saya ada refleksi, kalau bilang jelek saja gitu. Kalau bagus ya alhamdulillah. Baik, nanti ada 2 topik. Yang pertama adalah topik terkait dengan PHP kelas, yang kedua adalah tentang restitusi. Kayaknya sih sudah banyak senior, ada Bu Ika, guru BK ya, sering nangani juga. Terus Mbak Ais juga gitu. Kita mainan dulu ya Pak Nandar. Oke, siap. Siap ya. Pak Nandar ini pencipta permainan ini. Oke. Dia profesor kalau di sekolah. Namanya kuis berkait. Kata berkait. Kuis kata berkait. Sudah pernah ada yang main ini belum? Nah, oke. Mbak Nana, ada huruf P. Apa Mbak Nana? Apa? Iya betul ini ya. Iya, namun tidak cukup untuk mengatakan. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga dengan quiz atau ice breaking ini refresh, lupa utang-utangnya. Kita bisa mulai dengan otak yang lebih kosong lagi untuk bersama-sama sharing. Terima kasih. Moga Pak Kusman. Terima kasih. Bagaimana kuisnya? Biasa aja ya. Baik, saya rasa nggak perlu perkenalan, tetapi di video harus ada profilnya ya. Jadi perkenalkan, nama saya Pak Krisma Jugaka dari SMK Telkom, angkatan 11 Kabupaten Banyumas Windy. Baik, Bapak Ibu, kita mulai masuk, kita diskusi dulu ya. Jadi di sini ada quotes dari Bapak Pendidikan Indonesia. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, ini dikutip dari Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka Cetakan 5 2013 halaman 469. Jadi kalau dilihat, ini mungkin beliau bicaranya pada saat masa penjajahan, kemudian masa-masa suram begitu ya di Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia itu ingin sekali yang namanya merdeka. Dan kalau kita dengar cerita sejarah gitu kan, yang namanya dijajah itu kan berarti diperintah oleh si penjajah itu. Kemudian kita disuruh dan lain sebagainya. Tetapi tidak hanya terlepas dari itu ya merdeka menurut beliau, tapi ternyata merdeka itu juga cakap memerintah diri sendiri. Itu juga dinamakan nama merdeka. Nah, kita ke disiplin positif dulu. Jadi begini, saya ingin memberikan dari quotes tadi, sebenarnya ada sesuatu nilai yang bisa diambil dari quotes tadi, yaitu sekolah yang berbasis disiplin positif akan berdampak pada pembentukan karakter profil pelajar Pancasila. Itu yang pertama.
Jadi ketika tadi Pak Moko menyampaikan bahwa ada tantangan tersendiri ketika akan menerapkan disiplin positif. Namun sebenarnya jika kita mampu menerapkan disiplin positif ini dengan sesuai, maka akan membentuk karakter pelajar Pancasila. Ada yang hafal 6 dimensi pelajar Pancasila? Tidak. Wika. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Mandiri. Mandiri, kreatif, gotong royong, berkenalan kritis. Iya, itu. Intinya ada 6. Terima kasih kebenaran global. Oke. Jadi harapannya ketika disiplin positif itu sudah jadi budaya di sekolah kita, maka akan terbentuk ke-6 dimensi itu pada semua warga sekolah. Ingat, semua warga sekolah, bukan hanya pada siswanya. Itu kata kunci yang pertama, Bapak Ibu. Kemudian disiplin positif itu berdasarkan kesadaran, bukan perintah. Kata kunci kedua, jadi disiplin positif itu berdasarkan kesadaran. Untuk menumbuhkan kesadaran itu bukan main prosesnya, lamanya bukan main, Bapak Ibu. Sekali lagi saya nggak mau cerita siswa dulu, awalnya dewek begitu ya. Nek aku misalkan kan tangi gasip apa dari apapun rewangi bojone gitu ya. Kadang-kadang sulit, Bapak Ibu. Gimana? Kalau Bapak Ibu yang paling sulit tentang apa? Sadar tentang apa, Bapak Ibu? Bangun gasip kan gasip ya. Berangkat gasip, gasip juga. Terus kalau apa? Kalau tidak jajan itu. Jadi itu kan ketika kita bicara kita dulu ya. Maksudnya kesadaran itu apa? Yang bisa kontrol itu kan diri kita sendiri. Jadi disiplin positif berdasarkan kesadaran, bukan perintah. Jadi kita kan sudah dewasa, masa ibu kita yang dulu kecil mengontrol kita, memberikan didikan atau memberikan sesuatu apa? Nasihat-nasihat itu kan nggak akan terus bersama kita. Maka dari itu kita harus tanamkan dalam diri kita kesadaran positif itu supaya nggak perlu ada dia, nggak perlu ada itu, ya dan lain sebagainya. Itu kita sudah melakukan hal tersebut. Itu kata utama dua. Kemudian tadi ini ya ada kaitannya, yang bisa Anda kontrol adalah diri sendiri, bukan orang lain. Sepakat nggak Bapak Ibu? Jadi kowe sesakti apapun Mbak Ais gitu ya, dia punya kekuatan menghipnotis dan menggerakkan manusia 1000. Atau Miss Nana yang biasa menghadapi 1000 pasukan. Tapi saya tanya ke Miss Nana, bisa nggak Miss Nana kontrol manusia itu supaya sesuai dengan harapan Miss Nana? Bisa, Miss? Artinya itu sangat mustahil gitu. Artinya kita harus mengembalikan lagi ke si orang ini, usaha ngurusi orang kita. Maksudnya tadi kita kontrol diri kita sendiri. Tapi dengan catatan nanti ya, bukan maksudnya kita nggak peduli dan lain sebagainya. Sehingga ada quotes yang apa rangkuman yang terakhir adalah disiplin belajar kontrol diri sendiri. Disiplin itu sebenarnya bukan, kalau kita ada miskonsepsi ya disiplin harus mentaati. Kita kadang berpikir anak dikatakan disiplin ketika dia di tepat waktu, dia mengerjakan tugas dan sebagainya, dia sopan, dia ini. Itu yang ada di pikiran kita selama ini. Jadi sebenarnya disiplin itu lebih ke belajar mengontrol diri sendiri. Itu sebenarnya poin utamanya. Jadi ketika sudah dapat kita bisa mengontrol diri kita sendiri atau siswa bisa mengontrol diri sendiri, maka dapatlah budaya disiplin itu. Iya, sekarang dengan ngomong satu-satu ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu pernah membuat keyakinan atau kesepakatan kelas? Nah, ini bisa diceritakan tahapannya. Untuk belakangan ini Guru Merdeka, keyakinan kelas, ayo gawe pasang tulis nang banner sing gede, ya. Nah, terus setelah keyakinan kelas dibuat, apa masih banyak siswa yang melanggar atau lupa keyakinan itu? Masih ya. Oke. Ngomong satu-satu, balik. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menceritakan tentang kesepakatan kelas di kelas saya sekarang. Saya sekarang mampu kelas 8. Jadi waktu itu kami sudah membuat keyakinan dan kesepakatan kelas bersama
maju untuk mengutarakan apa yang diinginkan di kelasnya. Namun setelah beberapa minggu, ini baru awal-awal. Nah, jadi awal-awal mungkin masih belum yang menaati, belum bisa semua anggota kelas menaati kesepakatan kelas tersebut. Seperti berbicara kasar atau toksik itu masih didapati oleh beberapa anak. Itu mungkin sudah jadi kebiasaan atau apa ya. Jadinya ketika mereka kan sudah sepakat tidak berbicara kasar, tapi untuk berbicara itu masih ya, tiba-tiba keluar. Karena anak-anak seperti itu. Terima kasih. Urut aja. Awal kasih pendapat. Wis ngomong. Ya, terima kasih Pak. Iya. Ya kebetulan saya wali kelas baru. Nah, sebelum saya membuat keyakinan kelas tidak jauh berbeda dengan Ibu Valena, anak-anak maju mengutarakan pendapatnya masing-masing dan apa ya, masih banyak. Kalau Mbak Valena itu orang berbicara toksik ya. Kalau saya itu ke toilet masih bareng-bareng, gerombolan. Nah itu alasannya katanya takut kalau ada apa-apa di toilet seperti itu sih. Oke, terima kasih. Karena Kamu Apa kelasnya bikin itu kalau belum belum apel boleh kasih pendapat. Ngomong. Berarti bicara Kalau kesepakatan ya biasa kita kayak menyepakati selama KBM itu apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nah untuk sejauh ini sih untuk pelaksanaannya itu kayaknya masih tertib begitu ya. Jadi mungkin karena mereka melewat saya juga. Tidak takut. Jadi kayak sebelum saya masuk apa namanya siapkan laptopnya udah ini langsung baris-baris lagi ya gitu ya. Tidak ada yang lagi sebenarnya tidak ada duduk di tempatnya ya gitu ya. Mungkin kayak gitu. kalau saya tidak jauh beda dengan Bu Deis karena kebetulan saya juga bukan kelas Islam, jadi memang kalau di saya ada kesepakatan belajar di kelas seperti itu ya. Kalau prosesnya memang selama ini saya menyiapkan beberapa poin dulu yang nanti akan kita sepakati bersama di kelas. Dari poin-poin itu nanti akan saya sampaikan ke anak-anak, kemudian akan kita buat kesepakatan, kita tawarkan ke anak-anak. Dari poin-poin itu adakah yang perlu ditambah, adakah yang perlu dikurang, atau adakah yang merasa keberatan, atau mungkin kurang setuju. Nah, nanti kita diskusikan di situ. Sampai akhirnya nanti kita temukan poin-poin yang memang kita sepakati dan bisa kita laksanakan ke depannya. Seperti itu. mobile gerak ya terus. Yes. Oke, nah. Baik Pak Risma, izin sharing nih. Kalau di kelas saya itu lebih kayak circle-circlean. Sedangkan kesepakatan kita itu ada kesepakatan untuk tidak membeda-bedakan latar belakang. Nah, tapi untuk di kelas saya itu masih ada yang circle 71, circle 72 yang kelas-kelas dulu DXX karena naik, jadi masih bergelombol-gelombol sesuai dengan kelasnya yang sebelumnya seperti itu. Itu yang susah sih, jadi kayak antara saya dan kamu padahal kita udah jadi satu keluarga nih, tapi masih kayak kamu sih siapa ya gitu, jadi belum bisa akurat sama satu dengan yang lainnya gitu. Paling itu sih untuk kesepakatan di kelas saya. Terima kasih. Terima kasih. Kebetulan di sini saya sebagai wali kelas 77. Kebetulan di kelas saya untuk membuat kesepakatan kelas, terutama saya menuliskan poin-poin yang biasanya kita gunakan untuk kesepakatan kelas. Nanti di situ anak memilih kiranya kesepakatan apa yang nanti
kita gunakan, di mana kesepakatan itu kita harapkan membuat kelas nyaman, kelas enak dalam kondisi yang seperti itu untuk belajar bersama. Kesepakatan yang pertama, toleransi dan saling menghargai, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berangkat tepat waktu, dan yang ketiga, jadi kita hanya menerapkan 3 itu terlebih dahulu. Harapannya nanti setelah beberapa waktu dan mereka ada perubahan lebih baik akan kami tingkatkan membuat kesepakatan positif lagi. Terima kasih. Izin sharing ya Pak. Sorry. Jadi karena memang saya mungkin udah 8 tahun ya Pak. Saya di kelas 3, maksudnya di walas, maksudnya di kelas 3 ya. Jadi karakteristik kelas 3 itu memang sudah lebih besar. Mereka sudah tahu apa itu konsekuensi yang biasa mereka dapatkan ketika melanggar dan lain sebagainya. Cuma kita nggak bisa berhenti di sana. Artinya saya ngajak mereka untuk berpikir. Saya tahapannya adalah saya menyiapkan menti.com, Mentimeter itu. Kemudian di sana saya ajak anak-anak buat berpikir, apa sih yang kamu nggak suka ketika berada di kelas 8? Rata-rata adalah sirkel-sirkelan, banyak drama, kelas sering kotor, kelas yang ramai, bahkan ada yang saya malah bilang nagih ke teman, itu yang banyak tidak suka. Kemudian saya di absen, jadi saya nggak tahu siapa yang mengirim itu. Semua teman sekelas juga nggak ada yang tahu. Kemudian saya tanya lagi, apa setelah tadi yang kamu suka itu, apa yang akan kamu ubah di kelas kamu yang baru? Kemudian ada yang menuliskan teman yang asik, kompak, solid, kemudian tidak sirkel-sirkelan, tidak no drama dan lain sebagainya. Itu saya kemudian suruh mereka berpikir, coba kita buat kesepakatan kelas dari yang sudah kalian tuliskan. Muncullah harapannya adalah saling support, respect your teachers, respect your friends. Kemudian nanti ada lagi jangan pernah menyendiri, kemudian lihat kekurangan dan kelebihan teman-teman sekitar. Kemudian mereka juga kepengen kelas yang bersih. Apa punishment-nya? Punishment-nya adalah selalu bertanggung jawab. Ketika ada sampah di kelas itu, ya nggak tahu sama siapa, respect, ambil sampahnya buang. Begitu. Jadi saya memang menegaskan di awal seperti itu. Kemudian saya nanya juga, apa yang kamu sukai dari kelas 8? Gurunya dan lain sebagainya. Mereka sangat suka guru yang have fun, suka game, suka ice breaking. Dan saya nanya juga, harapan kamu di Misnala itu apa? Kemudian mereka menuliskan tegas, lebih solid dan lain sebagainya. Kemudian saya juga berpikir kita bikin kesepakatan bareng dan mereka pun memilih punishment-nya sendiri. Begitu. Jadi pertama ketika kita kan ada seragam gitu ya. Apa nih punishment-nya? Ditegur. Kalau tidak, mereka yang kedua nanti studi video clarification. Jadi mohon maaf saya tidak menggunakan seragam lengkap karena saya tidak memiliki ini dan sebagainya. Paling itu aja sih Bapak dari saya. Terima kasih. Izin sharing ke Pak Risma. Saya kan baru di episode Walas dan gitu. Saya ke sana. Ini ke sana. Saya memang baru di Walas ini dan mendapatkan anak beli di kelas. Jadi dia tidak bisa berbicara bahasa Indonesia dengan lancar, juga bahasa Jawa. Jadi kesepakatan kita tidak mengajari anak tersebut untuk berkata kasar karena notabene dia nggak tahu artinya itu apa. Jadi sebisa mungkin kita saling menjaga dia agar tidak mengatakan atau mengetahui, boleh mengetahui tapi tidak mengatakan dan menularkan itu kepada orang lain dan menggunakan bahasa Jawa ketika berpamitan kepada guru. Itu kesepakatan yang kita buat sebagai tahap awal unggulnya mereka karena anak Gen Z sekarang kan kadang memang tidak tahu sama sekali bahasa Jawa apa yang mereka katakan, bahkan mereka kadang ikut-ikutan tidak tahu seperti itu. Terima kasih. Ya, saya Burisa mampu kelas 85. Jadi ketika membuat keyakinan itu prosesnya adalah anak-anak itu
B, C, D sesuai dengan yang mereka inginkan, apa keyakinan yang mau mereka terapkan di kelas. Kemudian kita globalkan. Saya globalkan, misalnya anak-anak tidak ingin makan makanan mie kayak gitu kan, pasti kan dia ngomongnya nggak global ya, pasti lebih khusus gitu kan. Misalnya kayak dia nggak boleh makan mie di kelas ya gitu. Berarti kalau nggak boleh makan mie, berarti kan tidak makan makanan yang menyengat gitu kan di dalam kelas. Sedangkan kata tidak itu tidak boleh katanya kan. Nah jadi gimana kita bikin keyakinannya, kemudian kita ganti, berarti kita makan makanan menyengat itu di luar kelas misalnya seperti itu. Jadi mereka memberikan masukan yang khusus, kemudian kita globalkan di keyakinan, jadi kita dapat keyakinan kelasnya tidak terlalu banyak. Jadi biar mereka itu bisa fokus ke keyakinan yang tidak terlalu banyak. Kemudian melanggar, masih ada yang melanggar, contohnya ketika membayar kas. Karena membayar kas itu lumayan kadang mereka lagi malah uangnya sudah habis duluan atau seperti apa, sehingga untuk mengantisipasinya kita itu dibagi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi langsung. Kalau untuk keyakinan apel sekolah kelas pastinya membuat mau tidak mau wali kelas wajib untuk membuat. Untuk kesalahan kelas pun pure itu memang hasil dari anak-anak. Kalau wali kelas itu hanya mengarahkan saja, tapi selebihnya saya serahkan kepada anak-anak. Ya, jadi saya tahu dulu satu persatu idenya apa kayak gitu. Kemudian yang sekiranya antara satu anak dengan yang lainnya sama, itu nanti jadikan satu rangkaian kalimat. Kalau saya gitu sistemnya. Kemudian nanti dari setelah dari global dikaitkan satu sama lain, itulah yang nanti jadi kesalahan anak-anak. Dan di sini posisinya saya sebagai wali kelas adalah keyakinan kepada anak-anak. Kesepakatan atau keyakinan ini bukan hanya dibuat dan ditulis, tetapi harus diimplementasikan oleh anak-anak. Nah, kemudian kalau untuk tadi pertanyaan apakah keyakinan dan kesepakatan itu masih sering dilanggar atau kurang pasti? Kalau mungkin tidak. Contoh gampangnya adalah ketika anak-anak kalau di kelas saya, kebetulan saya kelas 9 juga. Yang pertama adalah harus berpenampilan rapi sesuai dengan peraturan sekolah. Nyatanya sampai saat ini itu masih ada yang dilanggar. Rambut masih panjang, kemudian tidak menggunakan dasi dan lain-lain. Nah kalau nanti ditanya konsekuensinya apa dari pelanggaran itu, ya otomatis untuk yang lainnya pasti pelanggaran dari wali kelas dulu. Nantinya kalau sudah berulang kali berarti nanti sudah masuk ke pelanggaran yang memang harus dilihat. Mungkin terima kasih. Ini asik nih kalau udah bicara tentang tadi ada peraturan. Cuma yang menarik nih, contoh tadi kayaknya ada guru-guru kami Istana, Budais, Mbak Betty kan juga kayak karakter-karakternya tadi yang kayak kudu strength dan lain sebagainya. Tapi nanti Bu Mila, Vera itu kan Mbak Ais mungkin datang dia, orang seragaman orang apa? Karena saya sama Pak Nandar juga nih. Pak Krisma orang nyitani jaket, Pak Nandar nyitani jaket kan gitu ya. Kita memang kan seperti itu kendalanya. Kira-kira kenapa itu? Ada yang mau ngasih? Kenapa kok bisa Budis setelannya kenceng, Istana kenceng, kok Bu Vera lembek, Mbak Ais buya-buyu bae kan? Sebenarnya apa? Sosok yang dilihat siapa? Aku naik anak tadi kan katanya kita sepakat bahwa itu kontrolnya harus dari siswa sendiri itu. Naik anak Istana, langsung setuju nggak kondisinya kayak gitu? Iya. Dan apa yang menyebabkan itu terjadi? Karena itu hanya dibikin gimana Pak? Mereka hanya menamakan itu sebagai aturan, tapi mereka tidak meyakini. Tidak meyakini. Jadi kayak misalnya kita pakai helm,
enggak, ya pakai helm karena yakin helm membuat saya selamat. Nah, Pakai enggak? jadi nunggu polisinya ada. Ya, bisa pakai helm itu keyakinan mungkin ya Pak. Itu kan sebenarnya oke, kita buka ini selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Kira-kira mana yang kesepakatan kelas yang sesuai? Jadi yang pertama ada warna hijau yang sebelah sana. Ini saya bacakan. Menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Nah, terus yang sebelahnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli. Nah, kira-kira mana nih yang paling sesuai? Kemudian alasannya apa? Ada yang mau kasih saran masukan? Sebelah hijau atau putih gitu aja. Putih dan hijau, satu aja Mbak. Mana yang kesepakatan kelas paling sesuai? Yang putih. Yang putih. Alasannya apa, Mas? Kira-kira? Kalau dilihat sama sebelah kiri kan dia terlalu mengikat apa ya? Kalau mengikat? Terlalu mengikat, tapi tidak ada cuman aturan, sekedar aturan sendiri gitu. Ya, masih Pak. Sekedar aturan saja dibuat, ya udah itu mau dilaksanakan mau tidak ya sudah. Tapi kalau yang kanan ini lebih ke we respect, jadi kita bareng-bareng, tidak hanya murid, tapi ada teacher di sana, ada guru, ada karyawan dan lain sebagainya mungkin ya. Ya mungkin ya, ya ada pendapat lain mungkin. Tidak sepakat atau sepakat ingin menambahkan lagi? Mbak Ais? Baik mungkin ya. Berita tambahkan berita? Semuanya makmum. Baik. Oke, jadi jawabannya sudah sesuai, yaitu yang putih. Namun alasannya perlu kita perkuat lagi. Ketika membuat keyakinan kelas tadi sempat tuh, kita tidak boleh pakai kata tidak. Tapi begini Ibu, jadi setiap segala sesuatu itu ada sebuah nilai atau esensi gitu. Karena mungkin saya bicara datang hari ini, esensinya saya ingin, nilainya itu saya ingin berbagi, nilainya ingin berbagi. Gini, ketika kita menjabarkan tata tertib, itu akan sangat banyak sekali gitu ya. Maksudnya kita membuat peraturan itu akan banyak, tidak boleh tidak boleh rambut lebih dari ini, harus menggunakan seragam dan lain sebagainya. Tapi di dalam tata tertib itu pasti ada nilai. Maka dari itu begini Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu munculnya harus dari tata tertib sekolah. Bukan jenengan sembarangan menawarkan anak mau keyakinan apa yuk. Ingat, di mana bumi dipijak, itu langit dijunjung. Maka setiap daerah, setiap tempat, setiap sekolah pasti punya tata tertib. Dan itu adalah keyakinan. Kalau saya dan Anda itu kitab suci kita untuk bergerak gitu. Maksudnya konsekuensi ada di situ, aturan ada di situ, dan itu yang harus kita pegang awal untuk membuat keyakinan kelas selanjutnya. Sepakat atau tidak Bapak Ibu? Karena itu untuk mengatasi budaya kenceng, misalnya kenceng, nanti Ais sampai Bu Palena malah nggak apa-apain misalkan itu kan ya. Itu akan mengatasi hal tersebut. Kalau kita ambil dari tata tertib sekolah yang mana di awal dijabarkan begitu ya, di anak-anak itu di FLS, kalau kemarin saya tampilkan itu buku saku. Pokoknya segini paham, semangat ini dari orang tuamu, gak usah macam-macam dan itu. Sikap itu harus kita munculkan di awal, karena itu sebagai pedoman kita untuk membuat keyakinan. SMP Telkom ada ya, tata tertib ya? Ya itu yang buat kitab suci membuat keyakinan. Kemudian kita cari nilai kebajikannya. Contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kan yang habis di perpustakaan atau di kelas. Beneran kalau bikin keyakinan seperti itu, maka nanti selalu nanti bikin buku, terus bikin kursi dikembalikan, meja dirapikan, akan banyak nanti kata-katanya. Tapi kalau kita ambil esensi nilainya, yaitu adalah tanggung jawab, ya, siswa bertanggung jawab di semua kegiatan atau apalah kata-katanya, dengan yang pintar membuat merangkai. Tapi nilai esensinya itu yang ditanamkan, sehingga ketika ada nilai tanggung jawab, maka itu akan mudah sekali. Dan kita meyakini bahwa ketika kita menasihati orang-orang, itu akan sulit dengan kata, maksudnya lama sekali. Saya benar-benar maksudnya aku ngomongnya, gue kudu tanggung jawab, gue kudu itu akan memakan waktu. Nah, cara yang paling efektif, makanya saya tidak tanya apakah siswa-siswa itu melanggar, apakah siswa itu harus tadi di awal kita kembali ke diri kita dulu.
Ketika kita membuat keyakinan tanggung jawab, maka kita juga harus bertanggung jawab. Kita memberikan tugas, maka harus dikoreksi. Kita menyuruh anak meyakini tanggung jawab untuk hadir tepat waktu, ya kita tanggung jawab juga hadir tepat waktu. Jadi harus kembali. Maka dari itu di sini ada grafik Bapak Ibu, ya, sehingga peraturan kelas atau peraturan sekolah itu ketika di situ sudah diawali kita kuatkan, jadi itu harus dikuatkan dulu tata tertib sekolah, bukan budaya positif terus orang-orang positif. Peraturan sekolah kan ada aturan, ada konsekuensi, itu harus dikuatkan dulu, karena keyakinan kelas lahirnya kan dari sini, dari peraturan sekolah, dari tata tertib sekolah, maka akan muncul keyakinan kelas. Keyakinan kelas, dan makanya itu kan nanti gampang, kalau melanggar ya kita lahir dari sini kok, konsekuensinya apa? Mungkin kalau di tempat saya, tempat Anda ada poin, ya, karena ya mengurangi apa istilahnya kontak fisik, terus hukuman-hukuman yang membuat denda dan lain-lain memang. Tapi kan ada juga yang hukuman konsekuensi yang melatih dia lebih bertanggung jawab, ya, apa esensi tanggung jawab ada. Contoh misalkan dia merusak alat praktek, terus konsekuensinya dia harus memperbaiki atau membeli baru, itu kan konsekuensi, bukan merusak alat praktek dia suruh lari, beda, suruh lari, gak ada esensi tanggung jawabnya. Jadi ada esensi-esensi atau nilai yang maka akan muncul keyakinan kelas, dan lingkungan sekolah akan jadi positif tadi yang Pak Purwo sampaikan itu, ya. Maka berangkatnya sekali lagi dari tata tertib, dari peraturan sekolah. Lingkungan positif maka akan jadi budaya, nekus jadi budaya. Tapi ingat ini ya, Bapak Ibu jangan melihat ke siswa dulu. Saya paling anti kalau kan istilah guru-guru kan tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi kita gerakkan dulu hati kita harus esensi nilainya dapat dulu. Mau tanggung jawab ya kita, ayo tanggung jawab aja jargon kan gitu ya. Maka siswa otomatis kalau saya katakan ngomong nggak bisa bicara, maka dia akan otomatis yang bikin keyakinan sama saya juga seperti itu, maka akan mengikuti kita. Dan akhirnya jadi budaya yang positif di sekolah itu. Nah itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ada miskonsepsi dengan bukan salah, sudah tepat Bapak Ibu melakukan keyakinan. Namun sumbernya itu harusnya dari tata tertib di sekolah. Nanti ada pertanyaan, Bapak gimana itu nanti kalau ada yang melanggar misalkan rambut dan sebagainya, ya peraturannya seperti apa? Kan kita sudah sampaikan bahwa di awal ada aturan sendiri, jika tidak melakukan, saya sering melakukan tindakan, sudah kan ada tindakan. Itu pun kalau ada mereka mengajak ini, kan kita nanti ada teknik juga yang akan sampaikan oleh Pak Nandar, begitu. Barangkali sampai sini ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Boleh, nih. Boleh. Jadi ya saya bisa suaranya bagus. Terima kasih tadi pencerahannya sangat cerah buat kami semua. Kita berangkat dari peraturan kelas. Kami kembali, kita coba lihat ke SMP ya. Budaya kita adalah budaya sekolah ramah anak. Kemudian bagaimana kemudian kita menghadapi situasi yang meningkat profesi bersama tadi potong cukur rambut, pada saya seperti nama dari ke bapak ya, dan akhirnya masih nggak berani karena mereka anak-anak itu jangan pergi orang tua dan sebagainya dengan juga kita bagaimana caranya untuk biar anak-anak itu dan orang tua tuh ngerti ini tuh aturan rambut tuh nggak boleh kalau dari masa yang gitu Pak. Itu kembali ke sama jadi kita memang sudah dalam hukum fisik yang tidak pernah yang paling sulit adalah itu tadi rambut, gimana caranya kita mengajarkan anak ini aware, sadar, dan mari kita sana sini tuh hampir semua ya putranya itu sulit sekali. Betul, benar ya mereka mengeluh ini masih di SMS kalau di SK dipotong habis loh, kamu dulu nggak nurut soalnya kalau dulu kamu udah terbiasa gitu Pak. Gimana sih kita caranya mengawali itu gitu loh. Saya mau ceramahnya Pak. Terima kasih. Baik, misalnya ini pertanyaan yang memang kita temui. Jadi begini misalnya, yang namanya budaya itu akan muncul, akan hidup pertama dari sebuah paksaan misalnya.
paksa, terbiasa, maka jadi budaya. Paksa, terbiasa, dan budaya. Nah, paksaan ini namun harus dengan keyakinan seluruh warga sekolah. Tidak boleh ada satu gengsi. Tidak boleh ada itu. Kita sepakat itu. Ya, kita sepakat itu. Maka dari itu tata tertib yang harus dibuat oleh seluruh stakeholder ya, baik itu orang tua, komite dan lain sebagainya. Jadi itu dipaksa, maka dia akan terbiasa dan sudah jadi ternyata nyaman ya, jadi budaya gitu. Sekarang anak-anak SMK juga ya ada beberapa, tapi tetap mereka bukan ada tata tertib. Memang esensi kontrolnya belum terlalu ini, tapi nanti harapan saya mereka dengan paksaan itu akhirnya sudah terbiasa. Jadi itu kata tulis sebenarnya kita paksa akan terbiasa dan jadi budaya. Jadi itu jadi. Ya. Oke. Jadi itu Miss. Nah kemudian dari paksaan itu, tapi kita punya dasar Miss. Jadi anak-anak kan kadang lupa kenapa sih rambutnya dawa, apa jadi bodoh, gak ada hubungannya dan lain sebagainya. Yang pertama dasar kita adalah keyakinan kita untuk peraturan itu. Dan saya selalu meyakinkan anak-anak bahwa kita membuat aturan itu tidak akan menjerumuskanmu. Kita akan menyelamatkanmu baik dunia maupun akhirat. Masya Allah. Saya sampaikan itu. Jadi kayak Miss, maksudnya patut orang sih kue gondrong nang masyarakat glebes-glebes, jaketan mlebu kawasan, ya, udut-udut, patut tak ora? Kan saya tanya, ya enggak Pak. Ya itu saya sedang posisi menyelamatkanmu, bukan saya mau malah mempermalukanmu, menjatuhkanmu, itu tidak. Waktu saya tegaskan kayak gitu. Jadi kita juga yakin bahwa apa yang kita buat itu sebenarnya menyelamatkan. Itu yang itu harus disampaikan berulang-ulang. Maka dari itu sudah aku suruh pikiran, aku niatin menyelamatkan arah adalah orang tua dan lain sebagainya. Toh kita juga pakai profesional tentunya, bayar sendiri bayarnya 15.000. Masalah rambut. Budaya positif harapannya ketika kita ambil inti atau nilai esensi awal dari peraturan sekolah, maka itu akan muncul keyakinan, kemudian muncul lingkungan, maka jadi budaya yang positif. Intinya di awal kita harus mempersiapkan. Nanti kalau tata tertib di sini mungkin kurang sesuai, kita coba bareng-bareng kolaborasi dulu untuk itu. Dan kita sepakat semua diatur itu kan ada konsekuensi-konsekuensi. Nah itu ya dijadikan keyakinan juga, konsekuensi itu harus dilakukan. Nah, gitu. Kebetulan di tempat kami menggunakan poin ya Pak ya, jadi cukup terbantu. Cuma ya kadang ada kendala-kendala terkait dengan rekapitulasi dan ini sedang kami perbaiki. Nah saya juga sedang berusaha, ini kebetulan kan saya di BK Karakter, saya juga berusaha untuk rekapitulasi itu orang tua diajak, artinya wali kelas nanti diberikan laporan setiap minggunya terkait dengan pelanggaran ataupun bahkan bukan pelanggaran prestasi, kemudian kegiatan dia di sekolah dan sebagainya, itu jadikan satu thread, nanti ada update-update di situ. Nah, itu akan lebih tadi yang meruang resiko nggak ngomong apa-apa tiba-tiba dikeluarkan. Nah makanya update itu jangan terlalu lama, nanti sudah ada banyak masalah baru update. Harapan saya setiap minggu atau setiap bulan gitu ya, itu ada update terus sehingga wali kelas tahu kondisi dia. Dan itu kalau bisa maksudnya terbuka gitu ya. Mungkin yang pelanggaran jangan terbuka ya, baik Japri, tapi yang data prestasi dan lain sebagainya itu bisa dilakukan. Itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, saya. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang lebih kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana ke sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersandar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu. Menurut saya posisi kontrol yang terbaik itu seorang manajer. Kalau saat ini saya masih posisinya itu sebagai teman. Terima kasih.
setelah melihat video tersebut tadi, mungkin posisi manajer ini yang paling ideal. Tapi memang terkadang kita juga mengambil posisi kontrol sebagai teman, karena ketika anak lebih disuruh atau lebih dikasih, biasanya lebih mau sih. Terima kasih. Ini yang ditanya posisi kontrol yang terbaik ya Bapak. Kalau untuk posisi kontrol yang terbaik sih pastinya manajer. Tapi kalau untuk kembali lagi ke saya pribadi, saya belum sampai di posisi tersebut. Itu kan balik lagi bagaimana di lapangannya. Untuk posisi kontrol terbaik itu kalau menurut saya kombinasi antara manajer sama itu yang sebelumnya. Iya, pemantau. Jadi dari manajer itu kan anak diajarkan untuk tahu kesalahannya apa, kemudian bagaimana solusi untuk dia supaya tidak melakukan kesalahan itu. Nah, setelah dikombinasikan dengan yang mengontrol, jadi ditambahkan anak ketika apa yang dia lakukan itu, kamu tuh sanksinya apa sih, konsekuensinya apa, dengan harapan, dengan harapan kedepannya dia itu jadi belajar dan tidak akan mengulangi kesalahannya. Tepuk pramuka. Baik, barangkali setelah tadi saya rasa semuanya sepakat ya bahwa level atau kontrol manager itu yang paling baik. Pasti nanti akan muncul pertanyaan, apa mungkin bocah telat, ya telat satu narik, ya bocah 10, 15 terus kamu kenapa apa kamu yakin ya, apa kita ingat ya, artinya itu. Nah makanya kira-kira seperti apa? Maksudnya harus seperti apa? Harus seperti apa? Kalau pengalaman saya, pengalaman yang terlambat itu kan banyak ya. Itu banyak, maka kita amati. Ada yang anak memang telatnya hanya sekali, ada anak yang memang telatnya sering, ada yang hampir setiap hari. Nah, pengalaman dari kami adalah yang kita tindak lanjut lebih dulu itu adalah yang sering dan hampir setiap hari. Itu yang kemarin pengalaman saya dan saya sampaikan. Jadi ada anak yang hampir setiap hari. Tindak itu maksudnya dilakukan posisi kontrol manager itu ya? Iya, jadi setiap hari itu anak itu terlambat. Artinya itu hampir setiap hari terlambat. Saya penasaran ini kenapa Kak setiap hari kok hampir terlambat seperti itu. Saya nyampe segini. Oke, jadi tadi ada kata kuncinya, ada data. Sehingga disiplin positif ini tercipta itu urutannya sebenarnya restitusi itu adalah kita menegakkan aturannya dulu Bapak Ibu. Jadi ya kalau di tempat kita ada poin ya kita poin itu, kita sanksi itu, kita berikan konsekuensi itu, baru restitusi itu dilakukan. Nggak bisa kita lakukan restitusi dia nanti masuk di restitusi itu ada tahap menstabilkan identitas ya Pak. Dia harus tahu kesalahannya apa, dia konsekuensinya apa, dan dia punya keyakinan apa. Maka di tahap kita sebenarnya ngasih poin, ngasih pelanggaran, ngasih konsekuensi itu adalah sudah satu tahap untuk menuju ke restitusi itu. Cuma kan kadang orang miskonsepsi lihatnya, oh itu tahapan berbeda dengan tahapan manajer itu. Ya dia modelnya hukuman-hukuman. Bukan, itu adalah rangkaian untuk menuju ke restitusi yang nanti bisa kita gali. Karena kita kan menyadarkan, oh kamu salah ternyata ada hukuman. Maka itu disadarkan di kegiatan restitusi. Kira-kira sepakat ya Bapak Ibu ya? Jadi di kasus itu sudah ada keyakinan yang awalnya dibuat, ya tadi saya sudah menekankan bahwa keyakinan itu memang dari aturan sekolah ya, dan dibuat menjadi kata-kata yang lebih positif, yang ada nilai-nilainya. Nah, coba nih nanti Bapak Ibu berperan sebagai guru dan murid. Misalkan nanti ada masalah apa, misalkan apa sih ya Pak, yang kasus ke belakang tadi ada kayaknya bersama tuh, ke belakang rame-rame ngajakin temennya itu kamar mandi tadi saya sekarang iya bantu beda kan dari situ. Nah bagaimana kita mengatasinya gitu kan. Cuma di sini lebih terfokus ke manajer dulu ya. Jadi kita tidak sebagai teman atau pemantau dulu, nanti untuk prakteknya kita coba yang sisi manajer. Jadi kalau kata penanda ini meredam yang sudah nyata di hukum-hukum terus kita redam dengan ini. Barangkali dia punya alasan kenapa sih ke kamar mandi begitu dan lain sebagainya bersama teman-temannya ya. Monggo kita beri waktu 5 menit ya untuk memahami. Nanti praktek satu pasang. Misalnya apa alasan kita selalu ke toilet di jam pelajaran, padahal kita tahu pelajaran sedang berlangsung. Sering sakit perut tiba-tiba, tiap saat sakit perutnya.
apakah kita memang menghindari mata pelajaran tertentu, jadi selalu izin ke toilet seperti itu? Saat-saat pelajaran tertentu aja, Bu. Apakah takut dengan gurunya atau tidak menyukai pelajarannya, jadi kita harus berbohong bolak-balik ke toilet? Itu. Nah, sekarang kita masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Iya, masih. Apa? Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, senantiasa membantu. Tadi beberapa keyakinan kelas yang sudah diingat oleh kita ya. Nah, kalau harus bersikap positif, apakah dengan Dita selalu bolak-balik ke toilet ketika pembelajaran berlangsung itu sudah bagian dari sikap positifnya Dita? Enggak, belum. Kalau belum, berarti kedepannya apa sih yang harus kita lakukan agar Dita itu bisa menjadi lebih baik lagi? Saya akan betul-betul izin ke toilet jika memang itu sesuai dengan kebutuhan. Udah tahu ya Dita ya, jadi nanti setelah ini Ibu harap Dita bisa memperbaiki sikap Dita. Oke, Dita boleh kembali ke kelas lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Devi dan Bu Dev. Lanjut lagi. Ciko lagi ngapain? Iya Ibu, itu lagi jajan. Kok jajan? Tadi temennya masih piket, kamu belum piket? Saya tadi udah piket Bu. Tadi udah piket, beneran. Ibu tadi ke kelas, ibu kan tadi ada rapat ya. Ibu ke kelas, kan kamu jadwalnya hari ini ya? Ternyata tidak piket. Piket Bu, tapi kan bosan jadi saya keluar ke kantin. Lapar. Harusnya kan Ciko nungguin temennya. Ciko gimana perasaannya lihat temannya pada bekerja keras membersihkan kelas sampai bersih, terus Ciko tiba-tiba makan dengan santainya di kantin. Gimana coba perasaannya? Kasihan kok ditinggal. Apa kamu lagi beliin jajan buat teman-teman? Kasihan untuk teman-temannya. Menurut Ciko gimana? Temennya belum selesai piket terus ditinggal. Menurut Ciko gimana? Dan Ciko ada perasaan bersalah tidak? Iya merasa bersalah karena meninggalkan teman belum selesai piket. Ciko kan merasa bersalah. Berarti Ciko ingat nggak keyakinan atau kesepakatan mas kita kemarin? Ingat Bu, ada 3. Baca. Yang pertama itu hormat, yang kedua itu bekerja, yang ketiga diterima dan dimiliki, Bu. Nah, itu ada poin kedua apa? Bekerja. Nah, bekerja. Ciko tidak melaksanakan piket dengan baik berarti ya. Nah, besok semoga Ciko besok berarti apa? Kalau piket? Terus lebih. Ya, lain kali saya akan uji. Saya akan menyelesaikan bersama teman-teman saya supaya saya bisa bekerja sama dengan ya, harus sampai selesai ya ditunggunya. Kalau kamu mau jajan boleh, tapi temannya dibeliin sama saya. Nanti besok sih kau minta maaf ya ke temennya ya. Karena apa minta maaf ya? Karena meninggalkan teman-teman saya belum selesai dan tidak bertanggung jawab akan hidup saya. Ya, terima kasih ya. Yaudah, sekarang sekolah jadi makan dulu ya. Baik, Bapak Ibu, jadi kita memasuki tahap akhir. Nanti di sini Bapak Ibu mengisi refleksi terkait dengan apa yang sudah kita pelajari.
Ya, kami sebagai pemateri selalu berharap bahwa ada hal positif atau hal baru yang bisa diperoleh oleh Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan tidak hanya diperoleh dalam diri sendiri, namun bisa diimplementasikan di keseharian Bapak Ibu. Kita tidak perlu merubah budaya secara langsung karena itu butuh proses yang panjang. Kita mulai dari kelas kita, dari tempat terkecil kita, bahkan dari diri sendiri dulu kita rubah hal-hal positif yang tadinya kita tidak bisa mengontrol diri kita untuk melakukan hal-hal yang positif. Maka setelah kita belajar ini harapannya ada suatu perubahan, karena ingar sotun tulodo ingmadun mangkarso tekuri itu kenapa harus dimulai dari diri kita. Jadi mudah-mudahan ada suatu. Monggo diisi Bapak Ibu. Ini saya menjawab pertanyaan refleksi tadi ya Bapak ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Krisma dan Pak Nandar. Yang pertama tentang perasaan saya setelah mengikuti kegiatan diskusi ini. Dimulai dari diskusi ya. Alhamdulillah hari ini saya kembali belajar tentang budaya positif yang sebenarnya ini bukan hal pertama kali saya pelajari, tapi ternyata tetap menarik untuk selalu dibahas seperti itu. Nah, perasaan saya setelah mengikuti diskusi kali ini alhamdulillah luar biasa. Jujur di awal tadi saya sudah beranggapan ini akan membosankan karena sudah kesekian kalinya membahas disiplin positif dengan tema kegiatan yang sama guru penggerak, tapi ternyata dengan penyampaian yang sangat berbeda, kemudian diskusinya sangat menyenangkan sesuai dengan realita yang ada di lapangan saat ini yang benar-benar kita hadapi. Kemudian dengan cara penyampaian Pak Krisma dan Pak Nandar yang juga berbeda, ternyata enak sekali gitu, rasanya menyenangkan diskusinya. Jadi terima kasih ya. Ini saya menjawab sangat jujur ya. Jadi memang alhamdulillah saya senang dengan diskusi kali ini. Kemudian pembelajaran yang saya peroleh dari diskusi ini, sekali lagi saya sampaikan bahwa saya kembali mempelajari tentang budaya positif yang barangkali kemarin saya belum melaksanakan secara tepat. Kemudian saya kembali belajar tentang bagaimana membuat keyakinan kelas yang memang patokannya harusnya bersumber dari aturan, yang mungkin itu belum kita lakukan saat ini. Mungkin beberapa sudah sesuai aturan, tapi beberapanya belum. Kemudian juga saya kembali belajar lagi tentang posisi kontrol tadi di budaya positif, lalu bagaimana menerapkan budaya positif itu di lingkungan sekolah. Nah, setelah ini nanti saya akan kembali belajar. Semoga saya pun tidak lelah untuk selalu belajar dan berusaha agar bisa menerapkan budaya positif itu, yang tentunya akan dimulai dari saya sendiri dulu, mulai mengontrol diri saya, dan pada akhirnya nanti saya bisa mendampingi anak-anak agar anak-anak ini juga nanti memiliki keyakinan yang betul, keyakinan yang sudah mereka yakini, yang sudah mereka sepakati, agar nantinya budaya positif itu bisa diterapkan anak-anak, lalu benar-benar bisa menjadi habit baru di sekolah seperti itu. Terima kasih. Ya, monggo. Sama dengan Bu Ika. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar apa hari ini? Terima kasih Pak Krisma dan Kak Nanda sudah disediakan untuk sharing session yang bisa menambah pengetahuan saya ini terkait dengan budaya positif. Kalau di sini itu perasaan setelah mengikuti diskusi hari ini, saya merasa cukup senang, cukup bahagia juga dengan penyampaiannya Pak Krisma dan juga Pak Nanda yang cukup santai nih, nggak terlalu menegangkan. Nah, itu membuat saya cukup nyaman. Terus pembelajaran apa yang diperoleh saat diskusi? Saat tadi ya, kita sudah belajar tentang keyakinan kelas, kontrol posisi budaya positif. Itu juga baru juga buat saya, meskipun yang kemarin-kemarin sudah dari guru penggerak yang ada di SMP juga. Terus penerapan apa yang akan dilakukan setelah ini? Yang akan saya lakukan, insya Allah akan menerapkan apa yang sudah disampaikan sama Pak Krisma sama Pak Nandar juga terkait dengan posisi kontrol budaya positif, yaitu memaksimalkan untuk menjadi control manager. Baik, terima kasih.
jadi saya sangat senang, sangat bahagia bisa menambah ilmu lagi. Mungkin juga ilmunya benar kata Ibu Ika dan Bu Vera tadi, kalau kita sudah pernah belajar ini tapi ternyata kita setelah diberikan dengan pemateri yang lain itu juga ternyata jadi berbeda rasanya gitu ya. Kemudian seperti ngecas lagi gitu. Mungkin kita sudah tahu tapi ketika kita diajari lagi ya kita charging diri lagi kayak gitu ya. Kemudian hal yang menyenangkan di sini itu saya bisa mendengar pengalaman-pengalaman dari teman-teman bagaimana. Jadi di sini ada sesi bagaimana kita diberikan kesempatan untuk bercerita di kelas seperti apa, cara pembuatan kesepakatan kelas itu seperti apa. Nah itu di situ kan kalau kita nggak dengar cerita dari teman-teman kan kita juga bingung ya seperti apa ya. Jadi saya di sini ada gambaran, oh ternyata teman si A menerapkan membuat kesepakatan itu seperti apa, si B seperti apa, oh seperti itu. Jadi nanti bisa buat refleksi saya juga nanti di kelas bagaimana saya akan membuat seperti itu. Kemudian hal yang mau saya terapkan ya mencoba untuk menerapkan disiplin positif ini ke anak-anak dari saya juga. Oke, terima kasih. Nggak boleh loh. Tidak mungkin. Apalagi yang bajunya. Nanti kameramen juga suruh refleksi. Gimana tangannya pegel-pegel gitu. Oke, makasih bapak-bapak sudah dia sudah memberikan waktunya untuk sharing. Evaluasi kali ini saya merasa Bahasa Inggris dong. saya happy. Akhirnya ada lagi yang membicarakan budaya positif lagi dan dengan narasumber yang berbeda. Saya berpikir jadi seperti ini, budaya positif itu ternyata tidak hanya bisa diterapkan untuk di lingkungan sekolah saja, tetapi juga bisa diterapkan ke keluarga atau khususnya anak. Seperti itu. Jadi saya dengan konteks yang baru seperti ini saya jadi tahu bagaimana tadi apa ya yang kontrol antara teman, manajer dan lain itu pun bisa diterapkan ke pribadi dalam lingkungan kecil. Dari lingkungan kecil terlebih dahulu, lalu kemudian ke lingkungan yang memang besar yang saya terjun di dalam entah itu dalam sekolah ataupun masyarakat sekitar. Terima kasih. Baik, demikian Bapak Ibu akhir dari pembelajaran ini. Sebenarnya bukan akhir. Bapak Ibu, saya Pak Nanggar, bahkan teman-teman di SMK pun akan selalu terbuka. Begitu juga harapan saya ke Miss Nana, kemudian Mbak Betty gitu ya, mungkin yang sering kita komunikasi. Harapan saya kita terus berkolaborasi. Terus mohon maaf sebesar-besarnya, mudah-mudahan tidak kapok kehadiran kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.